Assalamualaikum, selamat pagi anak saleh-salehah. Jumpa lagi hari ini dengan saya di pelajaran tema. Kali ini kita masih belajar tema 6 ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, sesuai dengan wacana yang tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Nah, benar sekali. Kalian masih ingat, judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, keadaan sekolah bersih dan nyaman ya. Lalu yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak pohon yang ditanam. Berikutnya yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Dan yang kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan pertanyaan dan jawaban berikut ini ya. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian masing-masing. Tuliskan dengan tulisan yang rapi ya. Kemudian anak-anak coba perhatikan kembali cerita di atas tadi. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Nah, tuliskanlah kalimatnya di bawah ini ya. Kalian sudah bisa temukan apa saja kalimat perintah yang ada pada cerita di atas tadi. Jangan lupa ya, kalian tuliskan dengan rapi. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian beri tanda centang atau checklist pada kalimat yang merupakan perintah berikut ini ya. Oh iya anak-anak, yang dimaksud kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud kalimat perintah ya. Sekarang coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Manakah yang kalimat perintah? Kalian beri tanda centang ya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama ini. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah kalimat pertama ini merupakan perintah atau bukan? Ya, benar sekali. Ini bukan kalimat perintah ya. Kita beri tanda silang di kotak yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, anak-anak, coba kalian lihat. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, menurut kalian, apakah ini merupakan perintah atau bukan? Ya, benar. Ini merupakan perintah karena meminta seseorang untuk membuang sampah di tempat sampah. Kita beri tanda checklist seperti berikut ini ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang ketiga. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Nah, kalau ini merupakan perintah atau bukan anak-anak? Tepat sekali. Ini kalimatnya bukan perintah. Kita beri tanda silang di sini ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang keempat. Letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, anak-anak, kalimat keempat ini merupakan perintah atau bukan ya? Nah, benar sekali. Ini merupakan kalimat perintah karena meminta seseorang untuk meletakkan sepatu di rak sepatu. Kita berikan tanda checklist di sini ya. Berikutnya yang kelima. Jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, kalau ini merupakan perintah atau bukan ya anak-anak? Ya, benar. Ini merupakan perintah karena meminta seseorang untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, kita berikan tanda checklist di kotak yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan mana kalimat perintah dan mana
mana yang bukan. Nah, kalian bisa salin kalimat-kalimat ini di buku kalian ya. Anak-anak, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Pastinya kalian ingat ya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Nah, anak-anak, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ke-3? Nah, ini adalah bunyi sila mulai dari sila pertama sampai dengan sila ke-5, anak-anak. Nah, kalian cari ya mana yang merupakan bunyi sila ke-3. Berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat ya. Kita lihat ini. Pada kotak yang pertama ini, bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kotak yang kedua, bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kotak yang ketiga, bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada kotak keempat, bunyi silanya Persatuan Indonesia. Dan pada kotak kelima, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan bunyi sila ke-3? Ya, benar sekali. Bunyi sila ke-3 itu ada pada kotak keempat, yaitu kotak yang berwarna pink. Nah, kita beri tanda checklist di sini ya. Anak-anak, setelah mengingat bunyi sila ke-3, kini kita akan mengingat lambang sila ke-3. Siapa yang masih ingat ya? Apakah lambang sila ke-3 dari Pancasila? Nah, kalian susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini ya. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ke-3. Nah, seperti berikut ini anak-anak, potongan dari gambar sila ke-3. Ayo kalian susun ya. Nah, nantinya gambarnya akan seperti ini anak-anak. Nah, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah gambar pohon beringin, merupakan lambang dari sila ke-3 Pancasila. Kalian harus ingat ya. Anak-anak, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Nah, di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Coba kalian perhatikan ya, tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut ini urutan cara membuatnya. Ayo, siapa yang mau ikut membuat? Pertama-tama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan ya. Kalian bisa menggunakan clay. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lalu yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Selanjutnya, yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, untuk sementara hasil cetakanmu sudah selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering ya. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Apalagi jika hasil cetakan tersebut kalian warnai dengan warna kesukaan kalian ya. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau.
siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini, Beni akan berolahraga di lapangan itu. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerak squat jump. Nah, kalian lihat di sini Edo sedang melakukan urutan gerakan squat jump. Pertama-tama Edo berdiri tegak, kemudian Edo berjongkok, lalu melakukan gerak tolakan. Setelah itu Edo akan melayang dan kemudian mendarat di lantai. Nah, seperti itu melakukannya anak-anak. Kalian lakukan dengan hati-hati ya, lakukan dengan semangat. Beni dan teman-temannya merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama-sama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Nah, berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dengan Edo. Kalian simak baik-baik ya percakapan berikut ini. Pak Guru berkata kepada Edo, "Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah." Kemudian Edo menjawab, "Maaf Pak Guru, saya lupa." "Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya," ujar Pak Guru. "Iya Pak, sekali lagi, maaf ya Pak," kata Edo menyesali perbuatannya. "Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah," Pak Guru kembali mengingatkan Edo. "Baik Pak," ujar Edo. Nah, anak-anak, itulah tadi percakapan antara Pak Guru dengan Edo. Anak-anak, sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru ya. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama ya. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan dan praktekkan percakapan yang berisi ungkapan perintah tersebut. Anak-anak, kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kamu ingat bunyi sila ketiga? Coba kalian tuliskan di bawah ini ya. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, coba kalian tuliskan ya bunyi sila ketiga ini sebanyak 5 baris ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan ya. Di dalam lingkaran hijau ini terdapat simbol-simbol atau lambang sila-sila dari Pancasila. Mulai dari sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Nah, sekarang beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Nah, coba kalian lihat manakah simbol atau lambang dari sila ketiga Pancasila. Nah, ini dia anak-anak. Kalian boleh mewarnainya dengan warna hijau, merah, kuning, atau warna biru. Warna kesukaan kalian yang lain juga boleh. Anak-anak, sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah.
kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun ya. Nah, bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Coba kalian perhatikan ya, cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Di sini ada ibu guru dan juga Dayu serta teman-teman yang lainnya. Mereka sedang melakukan percakapan. Ibu guru berkata kepada Dayu, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Kemudian Dayu pun menjawab, "Ya Bu, segera saya laksanakan." Kemudian ibu guru berkata kepada Edo, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." "Siap Bu," jawab Edo. Lalu ibu guru pun berkata kepada Beni, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." "Baik Bu Guru," ujar Beni. Nah, anak-anak, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah ya. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun ya. Nah, kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, lalu buatlah kalimat tanggapannya ya. Untuk nomor 1 di sini sudah ada kata-kata sampah pada buanglah tempatnya Ani. Nah, coba kalian susun menjadi sebuah kalimat perintah. Nah, ini dia kalimat perintahnya. Kita susun menjadi Ani buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jika sudah dibuat kalimat perintahnya, coba kalian buat kalimat tanggapannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, di sini ada kata-kata yang belum tersusun, yaitu sapulah, bersih, sampai, sekolah, halaman. Nah, coba kalian buat kalimat perintah dari kata-kata tersebut ya. Nah, ini dia kalimat perintahnya. Sapulah halaman sekolah sampai bersih. Nah, kalian juga coba ya buat kalimat tanggapannya. Kemudian untuk yang ketiga, di sini sudah ada kata-kata sepatumu, rak, letakkan, Beni, di. Lalu yang nomor 4 ada kata-kata rapikan, selesai, mejamu, kembali, bekerja. Nah, anak-anak, coba kalian susun ya menjadi sebuah kalimat perintah. Dan jangan lupa buat juga kalimat tanggapannya. Kalian tuliskan dengan rapi di buku kalian ya. Nah, sekarang coba tuliskan tanggapannya di bawah ini. Mulai dari nomor 1, tanggapannya adalah siap Bu. Kemudian untuk tanggapan yang nomor 2, ya Bu, segera saya laksanakan. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, coba kalian tentukan ya, apa tanggapan yang cocok untuk kalimat perintah yang tadi sudah kalian tuliskan. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah alat-alat yang diperlukan. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah gantungan baju. Kemudian yang kedua, beberapa butir kelereng. Yang ketiga, beberapa uang koin. Dan yang keempat, kantong plastik transparan. Nah, langkah-langkahnya adalah siapkan alat penimbang berupa gantungan baju ya. Kemudian kalian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Selanjutnya, langkah ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Lalu langkah keempat, kalian masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang.
Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk menimbang secara sederhana ya. Kemudian anak-anak setelah itu catatlah berapa kelereng dan koin yang diperlukan sampai beratnya seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya dan catat hasilnya ya. Misalnya kalian bisa menimbang kardus bekas. Di sini misalnya kardus bekas setelah kita timbang beratnya sama dengan 5 buah kelereng dan 2 buah koin. Kemudian benda yang lainnya kaleng bekas. Kaleng bekas ini setelah ditimbang beratnya adalah 7 kelereng dan 4 koin. Nah, selanjutnya coba kalian cari benda-benda lainnya yang ada di sekitar rumah kalian ya. Jangan lupa catat hasilnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Jangan lupa ya, dari hasil pengukuran di atas tadi, apa yang paling berat dan apa yang paling ringan. Coba kalian tuliskan ya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, coba jawablah soal atau pertanyaan berikut ini ya. Berilah tanda centang atau checklist pada benda yang lebih berat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan soal nomor 1 berikut ini ya. Di sini ada 2 buah gambar yang menunjukkan berat masing-masing. Nah, coba kalian lihat, gambar A ini adalah sebuah botol bekas. Beratnya sama dengan 7 buah kelereng. Nah, kalian tuliskan ya di bawahnya, berat A sama dengan 7 buah kelereng. Kemudian kalian perhatikan untuk gambar B. Gambar B ini adalah kaleng bekas minuman, beratnya sama dengan 5 buah butir kelereng. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, berikutnya anak-anak coba kalian bandingkan ya, mana yang lebih berat, benda A atau benda B. Ya, benar sekali, yang lebih berat itu adalah benda A. Oleh karena itu, kita beri tanda centang atau checklist di sini ya. Selanjutnya, soal nomor kedua. Di sini juga ada 2 buah gambar. Berat A itu sama dengan berapa kelereng anak-anak? Coba kalian lihat ya. Wah, ternyata ada 3. Sedangkan untuk berat B itu ada berapa kelereng anak-anak? Coba kalian hitung ya, ada berapa jumlah kelerengnya? Ya, benar sekali, jumlah kelerengnya ada 5 butir. Selanjutnya kita coba bandingkan ya, mana yang lebih berat, benda A atau benda B. Ya, betul, yang lebih berat itu adalah benda B, karena beratnya itu adalah 5 buah kelereng. Sedangkan benda A itu beratnya hanya 3 buah kelereng. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Kalian perhatikan berat benda berikut ini. Di sini berat benda A sama dengan 5 butir kelereng, sedangkan berat benda B itu sama dengan 8 butir kelereng. Nah, coba kalian bandingkan mana yang lebih berat. Lalu kalian beri tanda checklist ya. Selanjutnya untuk nomor 4, kita masih melakukan hal yang sama ya. Coba kalian perhatikan ya, pada gambar A, berat bendanya itu sama dengan 5 butir kelereng. Sedangkan pada gambar B, berat bendanya itu sama dengan 3 buah butir kelereng. Ayo kita bandingkan, mana yang lebih berat. Kalian beri tanda centang atau checklist ya. Nah, berikut ini soal nomor 5. Sama ya anak-anak, kalian harus melihat dan membandingkan lebih berat mana di antara benda A dan juga benda B. Berat benda A itu sama dengan 5 butir kelereng, sedangkan berat benda B itu sama dengan 8 butir kelereng. Nah, setelah dibandingkan, mana yang lebih berat anak-anak, benda A atau benda B? Kalian berikan tanda checklist ya pada tempat yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.